Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kita kembali bersama channel ini untuk memantau progres pencapaiannya ya di Pertamina Mandalika International Street Circuit. Ya, di sore hari ini kita kembali mengudara untuk bersama-sama melihat kondisi terkini. Ya, jadi buat teman-teman yang baru bergabung, selamat datang di channel ini, dan buat kalian semua yang sudah mengklik video ini, sehat selalu. Semoga saja kita semua dipermudahkan segala urusan, serta dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Ya, di sore hari ini pada tanggal 2 Maret 2022 kita akan melihat lebih detail untuk aktivitas pengerjaan maupun capaian yang sudah didapatkan. Dan di sini kita berada di standar grandstand yang berada di zona I. Ya, tadi siang sempat kita lihat di kejauhan ya, kita kira pengecatan. Tetapi di sini model kursi penonton yaitu merah putih ya yang dipasang di bagian standar grandstand. Luar biasa ya, terlihat sangat bagus sekali. Tentunya dipantau dari kamera udara, terlihat sangat cantik sekali ya untuk standar grandstand yang berada di bagian sisi sebelah luar ini. Ya, walaupun tidak ada atapnya tidak masalah buat kita semua, yang penting kita bisa menyaksikan para pembalap dunia berpacu kecepatan di lintasan sirkuit kebanggaan kita. Dan di sini kita akan mengawali video di sore hari ini di tikungan ke-14 menuju ke-15, di mana untuk pengecatan juga terus berlangsung di bagian curb area, track limit seperti yang kita perhatikan untuk pembilasan. Jadi untuk cat-cat yang kemarin sempat terlihat pudar, bekas dari para pembalap yang kita saksikan kemarin tes pramusim tersebut, maupun untuk World Superbike yang sempat kita adakan di sini ya, terlihat bekas-bekasnya di bagian curb area. Maka dilanjutkan untuk pengecatan supaya semuanya terlihat lebih bagus, lebih indah ya untuk menyambut ajang balapan bergengsi yaitu MotoGP di Maret ini tentu. Ya, di sini kita terbang lebih rendah untuk melihat kondisi di ornamen batik yang diterapkan di tikungan ke-16 menuju ke-17. Nah, ini dia. Jadi kinclong ya, bagus sekali para pekerja yang melanjutkan aktivitas pengerjaan yaitu pengecatan. Jadi pengecatan di area run off maupun di beberapa bagian terus dibilas, dan saat ini sudah kita bisa perhatikan untuk hasilnya. Ya, begitu juga untuk pengerjaan di bagian track line. Saat ini pengikisan ya atau pengupasan tersebut masih terus berlangsung dari sambungan menuju tikungan pertama sampai ke tikungan kelima. Kita akan lihat nanti, dan sebelum kita maju ke depan, kita lihat dulu untuk hasil pencapaiannya untuk pengerjaan di sore hari ini di area tikungan ke-16 menuju ke-17. Untuk pemasangan di bagian tempat duduk ini sudah dipasang, ini cukup panjang dari hasil yang dikerjakan, dimana tadi siang bisa kita lihat ya ada beberapa bagian tangga yang sudah tersiapkan dan sekarang sudah bisa dikatakan bisa untuk ditempatkan di kursi single setnya seperti itu. Dan di sini kita langsung menuju ke track line untuk melihat dari kondisi di sore hari ini menjelang lembur. Ya, ini dia merupakan batas pengerukan atau pengamplasan yang sudah dilakukan. Kita lihat lebih detail buat kalian semua. Nah, ini kalau kita perhatikan berapa kali jalan ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kali jalan. Untuk cold milling itu melakukan pengamplasan di bagian permukaan yang ada di sini, atau 8 kalau tidak salah ya. Sama di bagian depan sana untuk sambungan tersebut juga terus dikerjakan di sore hari ini. Kita akan lihat nanti di depan situ untuk progresnya. Kita eksklusifkan buat kalian untuk melihat di bagian track line. Nah, ini merupakan hasil dari pengamplasan, maka dari itu dilanjutkan untuk pembersihan puing-puing dari material batu kerikil yang kecil tersebut di bagian permukaan yang sebelum dilakukan lapisan letak coach tersebut, dan siap untuk dilanjutkan pengaspalan. Maka dari itu progresnya seperti ini bisa kita lihat bersama-sama, dan kita akan maju ke depan untuk melihat dari pengerjaan baik perapian juga di pinggir curb maupun di bagian batas untuk track limitnya ya dibersihkan supaya nanti untuk sambungan dari aspal tersebut benar-benar koneksi ke bagian sisi pinggir kiri dan bagian kanan track lintasan yang ada di sini. Ya, dari hasilnya tikungan ke-17 menuju tikungan pertama
sudah oke sekali ini ya, semuanya siap dengan ketebalan 4 cm untuk lapisan SMA tersebut atau lapisan stone matic aspal yang dikupas atau bisa dibilang dikikis ya untuk permukaan lintasan. Nah ini dia, kita bisa lihat untuk berapa kali jalan sudah di sore hari ini. Ya, bisa kita perhatikan, kita zoom sedikit buat kalian semua untuk melihat dari kondisinya. Nah ini dia, jadi 3 kali jalan sudah ya. Tinggal saat ini untuk cold milling sudah berada di tikungan keempat. Artinya nanti sore atau maksud kita nanti malam sudah bisa terlihat untuk hasilnya. Dan besok tentunya sudah terselesaikan untuk pengamplasan atau pengikisan yang dilakukan di bagian trackland dari tikungan ke-17 menuju ke tikungan ke-5. Bagaimana menurut kalian teman-teman? Cukup cepat bukan untuk cold milling ini, walaupun hanya satu yang digunakan, tetapi memang kinerjanya sangat cepat sekali, sangat efektif dan efisien. Nah bisa kita lihat untuk para pekerja masih melakukan pengecekan ya lanjutan di bagian trackland yang dilakukan pengikisan tersebut. Ya, di sini kita lanjut ya. Jadi kekhawatiran teman-teman di tikungan pertama yang selalu dipertanyakan kenapa itu warnanya belang dan sebagainya, sekarang sudah tidak ada lagi ya. Tentunya besok sudah terlihat sempurna untuk pengikisan di sini. Ya, di sini sudah setengah bagian untuk trackline dengan kelebaran 15 meter sudah dilakukan, yaitu pengikisan di bagian pinggir sebelah kiri. Nah, tinggal besok, ntar malam juga akan dilembur. Kita doakan semoga cuaca mendukung untuk cold milling ini dan para pekerja di sana sehat ya untuk melanjutkan aktivitas dari pengikisan track. Ya, kita akan lihat lebih detail untuk progres dari pengikisan oleh alat canggih yang berada di depan kita ini. Ini merupakan cold milling untuk melakukan pengikisan atau pengupasan di bagian permukaan dengan ketebalan yang sudah di setel. Jadi di setel terlebih dahulu ya untuk ketebalan, elevasinya sangat-sangat diperhitungkan dan sangat teliti sekali untuk progres dari pengerjaan untuk melakukan pengupasan ini. Dan seperti inilah kondisi maupun situasi dan progresnya yang sedang berlangsung di sore hari ini, bisa kita lihat bersama-sama. Untuk cold milling sudah berada di tikungan ketiga menuju keempat ini. Artinya sebentar lagi akan menuju ke depan ya untuk menuntaskan dari satu jalur atau garis yang dilakukan pengikisan ini. Dan nanti akan mundur kembali untuk melanjutkan pengikisan yang berada di bagian trackland tersebut. Ya, batas dari pengikisan yang dilakukan kita coba lihat di depan ini. Ini merupakan tikungan keempat ya menuju tikungan kelima, benar sekali. Jadi kemarin sempat ada komplainan sedikit, bukan komplainan tapi ada kritikan ya dari para pembalap untuk memperbaiki track. Jadi kita lakukan yang terbaik untuk sirkuit Mandalika, tentunya untuk Indonesia ya, supaya semuanya aman nyaman untuk para pembalap mengadu kecepatan, dimana dengan 350 km per jam memang luar biasa sekali kecepatan yang cukup tinggi. Jadi kita harus melakukan perbaikan supaya lebih siap ya untuk sirkuit ini mengadakan ajang balapan bergengsi sekelas MotoGP ini. Ya, selain di bagian trackland yang akan kita kupas di sore hari ini, kita akan melihat juga untuk pengerjaan di area tribun, baik di bagian premium grandstand maupun standar grandstand yang terus dikerjakan untuk kita bisa menggandakan gelaran MotoGP. Ya, di sini kita berada di tikungan ke-8 menuju ke-9 untuk melihat kondisi di bagian depan sana. Memang sirkuit ini bisa dibilang sirkuit terindah ya, yang berada di tepi pantai. Kemarin saja ketika para pebalap World Superbike berada di sini, mereka tidak mau pulang ya, karena memang sangat indah sekali pantai-pantai yang berada di sekitaran sirkuit Mandalika. Ya, untuk tiket juga mungkin teman-teman masih ada yang belum beli tiket. Tentunya untuk penjualan tiket masih tersedia ya. Ya, penjualan tiket MotoGP Mandalika belum mencapai 50% teman-teman, jangan khawatir ya. Tapi pihak panitia masih optimis tentu untuk memprediksikan pembelian tiket akan membeludak last minute jelang race nanti tentu.
Ya, rangkaian event utama MotoGP Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat akan dimulai pada 18 sampai 20 Maret nanti. Yang merupakan seri kedua MotoGP 2022 setelah di Qatar pada tanggal 6 Maret ini. Ya, luar biasa. Ya, di sirkuit Mandalika nanti bukan hanya ada balapan MotoGP, tapi turut serta Moto3 dan Moto2 yang menjadi bagian dari kejuaraan dunia balap motor Grand Prix sebagai sajian utama. Para pecinta balap Indonesia pasti tidak sabar lagi ya untuk menyaksikan dari aksi para pembalap dunia tersebut. Oke, kita lanjut kembali untuk melihat kondisi di bagian Bukit 360, yaitu di bagian observasi atau observation deck yang saat ini masih dilakukan pembuatan perakitan untuk kerangka-kerangka di bagian lantai dasarnya maupun pengerjaan lanjut untuk bagian dinding, atap dan sebagainya terus dikerjakan di situ untuk penuntasannya. Ya, seperti yang kita ketahui untuk aktivitas pengerjaan di segala sektor terus dipercepat guna rampungnya. Untuk pengerjaan di Mega Project Street Circuit Mandalika, kita sudah tidak bersabar ini tentu untuk melihat jadinya. Kalau sudah jadi nanti maka akan terlihat sangat indah sekali, tapi ya bersabar ya. Perlu waktu dan perlu ketelitian untuk menyelesaikan dari pengerjaan yang super besar seperti ini tentu ya. Jadi ini adalah Mega Project Indonesia yang akan menjadi salah satu ikon untuk Indonesia dipandang di mata dunia juga seperti itu. Ya, terkait penjualan tiket juga jangan khawatir buat teman-teman saya, teman-teman semua. Tentunya penjualan tiket MotoGP Mandalika baru menyentuh angka 20 ribuan dari 60 ribu yang disediakan. Nah, masih banyak ya. Penjualan tiket di angka 22.300 dari total 63.000 tiket. Nah, artinya penjualan tiket MotoGP Mandalika belum mencapai angka 50%, alias ya masih tersisa separuh lebih dari yang dijual tentunya. Ya, untuk tiket MotoGP Mandalika bisa didapati dari beberapa situs penjualan, harganya berkisar dari ratusan ribu ya, hingga pertama alias pada sesi pre-practice latihan bebas, dan termahal pada hari ketiga alias ketika balapan nanti ya bisa mencapai jutaan rupiah seperti itu. Ya, untuk tetap yakin bahwa tiket MotoGP Mandalika nantinya akan ludes terjual, mengingat penjualan pada hari-hari jelang balapan dimulai biasanya akan terus melonjak. Tren saat ini pun disebutkan terindikasi ya seperti itu. Ya, sekarang animo besar, makin dekat hari H ya semakin naik pembelian tiket. Ya, karena masyarakat kita ya suka mepet beli tiket ya di hari-hari terakhir tentunya seperti itu. Memang itulah Indonesia ya, sukanya mepet seperti itu. Ya, di sini kita berada di tikungan ke-13 untuk melihat di bagian area standar grandstand, di mana di sini sudah mulai dilakukan pengerjaan persiapan lanjutan, yaitu pembuatan untuk kerangka tribun sudah mulai dilakukan pemasangan di bagian depan sana. Artinya untuk material-material yang ada di sana segera akan dilanjutkan pemasangan secara menyeluruh supaya bisa terselesaikan seperti di bagian sebelah kanan yang ada di samping kanan kita, yaitu standar grandstand yang berada di bagian luar. Ya, jadi tadi siang sempat kita lihat karena belum kita cek lebih detail ya. Untuk warna merah putih yang diterapkan di sini untuk kursi-kursi penonton sangat nasionalisme sekali seperti yang kita ketahui. Sangat luar biasa sekali, memang ini Indonesia banget. Jadi kita sangat optimis bahwa pengerjaan akan segera tertuntaskan dan akan menjadi sirkuit terindah. Luar biasa. Kita aplaus untuk para kontraktor, para pekerja, para pihak-pihak terkait ya yang terus melakukan aktivitas pengerjaan tanpa lelah. Siang malam juga untuk para pekerja terus melanjutkan aktivitas mereka untuk menuntaskan dari sirkuit kebanggaan Indonesia ini.
Ya, kita lanjut lagi untuk melihat kondisi di area Premium Grandstand yang berada di tikungan ke-15 menuju ke-16. Di section pertama di sini sudah bisa dikatakan selesai pengerjaan untuk penempatan di bagian kursi-kursi penonton. Maupun di bagian depan ini sudah terlihat untuk kerangka-kerangka juga sudah mulai terpasang sampai belakang ini. Artinya sebentar lagi akan dipersiapkan untuk pemasangan di bagian kursi-kursi yang sudah disiapkan di bagian belakang ini. Cepat bukan untuk pengerjaannya? Semakin optimis, Indonesia pasti bisa. Ya, kita lanjut di sini untuk melihat di bagian jalur provinsi untuk pengerjaan trotoar juga maupun sistem drainase masih terus berjibaku di sini untuk penuntasannya di bagian satu jalur yang ada di samping sebelah kiri sana sudah bisa dilewati ya. Di sana sudah dilakukan pengaspalan terlebih dahulu maupun di bagian jalur sebelah depan ini juga sudah dilakukan pengaspalan, tetapi memang sempat kotor karena banyak sekali kendaraan yang berlalu lalang. Tentu untuk saat ini nanti dibersihkan ya, dan mungkin akan dilanjutkan untuk lapisan ke berikutnya, tapi kita tunggu saja untuk progresnya. Sebenarnya di sana tinggal dibersihkan saja, maka terlihat seperti bagian sisi sebelah kirinya karena sudah dilakukan untuk lapisan aspal yang pertama tentu. Dan kita akan lanjut ke depan untuk melihat dari pengaspalan yang sudah dilakukan tadi siang maupun aktivitas di bagian jalur logistik, di mana di bagian sebelah kanan kita nanti ketika putar di sana ya untuk melihat dari pengerjaan yang sedang dilakukan. Dan di sini kita berada di Landmark Pertamina, Landmark Pertamina Mandalika International State Circuit. Ya, jadi di sini untuk bagian batu-batu yang disusun di sini. Ya, di bagian trotoarnya sangat indah sekali maupun hasil dari pengaspalan di sana sudah didapatkan. Saat ini masih terus dikerjakan di bagian sisi timur menuju ke depan sirkuit atau jalur provinsi dengan sepanjang 5,3 km untuk penyelesaian pengerjaan pengaspalan. Jadi mudah-mudahan saja bisa terkejar di segala sektor, terus dipercepat untuk aktivitasnya supaya kita bisa nyaman nanti untuk lewat di bagian jalur provinsi tersebut. Dan di sini kita lanjut untuk melihat di bagian jalur logistik di mana untuk pengaspalan lanjutan juga sudah mulai dilakukan itu. Nah, jadi ini kalau kita perhatikan bersama-sama ya untuk pengaspalan yang dilakukan di sini terlihat hasilnya sangat luar biasa sekali. Kita belum turun, apakah ini uji coba untuk aspal lapisan teratas SMA yang ada di sana? Atau mungkin ini sambungan, coba kita mundur ke belakang karena memang belum sempat kita turun ke sana ya untuk melihat secara detail dan bertanya kepada teman-teman kita yang melakukan aktivitas pengaspalan. Ya, kita coba lihat. Ya, ternyata di sini sambungan ya, sambungan dari bagian jalur logistik tersebut yang akan dilanjutkan pengaspalan juga. Luar biasa ya. Jadi segala sektor terus dipercepat untuk melakukan aktivitas pengerjaan di sirkuit Mandalika ini. Ya, di sini kita berada di belakang pedok untuk melihat kondisi terkini di sore hari ini untuk bagian-bagian yang akan digunakan untuk kru pembalap. Nantinya di sini sudah dilakukan perakitan untuk panel badular maupun di bagian depan sana. Coba kita akan perhatikan di mana tadi siang sempat kita lihat untuk kerangka-kerangka yang ada di sana sudah dilakukan pemasangan ya cukup tinggi, dan sekarang kita lihat di sana apakah sudah dilakukan pemasangan atap. Coba kita lihat. Ya, ternyata yang kita lihat tadi siang untuk kerangka yang tinggi ini ternyata sudah dilakukan untuk penaruhan atap ya. Ini bentuk sama seperti material yang ada di tribun, yaitu atap membran untuk melapisi dari sinar matahari supaya tidak terlalu panas ya di bagian panel-panel modular yang dirakit di situ. Dan di sini kita kembali ke track land untuk melihat situasi di bagian area tribun, baik di Premium Grandstand di bagian sebelah kanan maupun keseluruhannya di zona B, zona D, zona C, E, F, G. Dan kita akan upload juga untuk kalian semua kondisi di ketinggian nanti untuk melihat keseluruhan sirkuit Mandalika. Oke, di sini kita lanjut kembali untuk melihat kondisi di area Premium Grandstand maupun di kanopi pedok yang sudah terpasang secara menyeluruh maupun untuk tribun VIP Village. Kita akan sama-sama saksikan untuk progres dari pencapaiannya pada sore hari ini.
Ya, kita beralih ke bagian pedok terlebih dahulu untuk melihat dari kanopinya yang sudah dilakukan pemasangan. Ya, untuk kanopinya di sini sudah siap sekali. Kita bisa perhatikan bersama-sama dari samping kiri race control menuju ke bagian ujung sini sudah terpasang dengan sempurna ya. Jadi untuk para penonton yang berada di bagian lantai kedua untuk VIP tersebut semuanya akan aman ya, tidak kepanasan ataupun tidak kecipratan air ketika hujan seperti kemarin. Ya, di sini kita berada di tribun VIP Village atau deluxe class seperti yang kita lihat untuk penataan pemasangan alas tempat duduk di bagian depan sudah terlihat ini untuk satu bagian atau satu section dan dilanjutkan kembali. Kemungkinan nanti modelnya terpisah-pisah atau mungkin tersambung. Kita belum lihat ini untuk kerangka-kerangka di beberapa bagian, tapi kalau kita perhatikan ada 3 bagian tempat duduk yang disediakan di sini untuk kursi para penonton nanti yang akan duduk di bagian sini. Ya, sejauh yang bisa kita bagikan video buat kalian semua untuk pengerjaan bisa diperhatikan bersama-sama. Hasilnya sudah cukup bagus ya. Pengerjaan terus dilakukan di segala sektor, baik di bagian jalur provinsi maupun pengerjaan di area tribun track line juga sudah kita kupas tadi, kita sudah lihat bersama-sama. Untuk cold milling masih melanjutkan aktivitas pengikisan di bagian permukaan secara menyeluruh supaya semuanya bisa terselesaikan tepat waktu. Dari sini kita berada di zona C untuk melihat material-material tribun yang siap juga untuk dilakukan pemasangan. Kita masih menunggu ini ya, lebih cepat pemasangan di bagian zona D daripada di sini ya kita lihat kemarin. Karena memang di zona D untuk standar grandstand yang ada di sini kemarin didatangkan langsung dilakukan untuk perakitan bagian area tribun. Nah, di sini kita kembali lagi ke cold milling yang melakukan pengamplasan. Kita lihat hasilnya cukup cepat, dari sepanjang 25 menit kita terbang di udara dan hasilnya sudah sampai di ujung sana. Artinya untuk cold milling tersebut akan mundur ke belakang untuk melanjutkan di pengikisan keempat seperti itu. Maka kelima, keenam, ketujuh sudah bisa dikatakan selesai nantinya untuk beberapa kali mundur ya, maju maksud kita untuk melakukan pengikisan tersebut. Ya, di sini kita berada di zona D untuk melihat dari pengerjaan material tribun terus dirakit untuk area zona D yang ada di sini maupun zona E di depan itu sudah terlihat dari bentuk untuk standar grandstandnya. Tinggal dikombinasikan saja, dilakukan persiapan untuk pemasangan kursi tempat duduk penonton seperti itu. Ya, jadi kita sudah keliling full lintasan buat kalian semua untuk melihat dari progres pengerjaan di sirkuit Mandalika. Jadi seperti inilah kondisinya pada tanggal 2 Maret 2022 ini kita pantau bersama-sama di sore hari untuk melihat dari kondisi pencapaian pengerjaannya. Untuk itu apabila di narasi maupun visual kurang pas ya, saya Joni Ahmad mengucapkan mohon maaf ya. Apabila ada kesalahan bisa dikomentari nanti di kolom komentar. Dan apabila kalian menyukai video ini bisa dibantu channel ini dengan cara like dan subscribe. Akhir kata sampai di sini saja dulu perjumpaan kita di sore hari ini. Untuk itu saya undur dirinya. Salam sejahtera dan sehat selalu. Salam anak Lombok tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.